Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan membahas sebuah anime Dragon Ball Fanmade karya Edmin More yang ceritanya cukup seru untuk disimak. Jadi nggak usah banyak cincong, langsung saja kita gas lah. Cerita dibuka di sebuah tempat di Omniverse. Seorang wanita tengah mengamati Goku yang menggunakan kekuatan Ultra Instinct. Wanita tersebut sepertinya bukanlah wanita baik-baik seperti ibu kita. Seseorang memberitahu wanita itu kalau Goku telah menguasai dasar-dasar dari Ultra Instinct. Tapi Goku belum sepenuhnya menguasai teknik dewa tersebut seperti layaknya para angel. Jadi orang tersebut menganggap kalau Goku masih bukanlah ancaman untuk mereka. Wanita itu penasaran ada berapa banyak manusia dalam 300 tahun terakhir di 12 alam semesta yang memiliki kekuatan mirip dengan kekuatan para dewa. Orang yang belum diperlihatkan wajahnya itu menjelaskan bahwa hanya sedikit bahkan hampir mustahil seseorang bisa menyamai tingkatan Goku. Mungkin saja cuma satu atau dua. Wanita itu menarik masa pada 100 tahun yang lalu. Apakah ada yang pernah melakukannya? Orang tersebut memberikan informasi bahwa ada 8. Wanita itu senang mendengarnya. Semua manusia di luar sana sekarang faktanya memiliki kekuatan yang mirip dengan dewa. Dan perkembangan mereka sangat singkat, bahkan bisa tercapai dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian, wanita itu menciptakan 577 bola energi kecil yang di dalamnya berisi semua petarung terhebat dari berbagai alam semesta. Faktanya, jika di alam semesta ketujuh ada 8 petarung, tapi sudah banyak manusia dengan tingkat kekuatan ini di semua alam semesta lainnya. Wanita itu lanjut menanyakan berapa banyak dari mereka yang bertahan dalam 100 tahun lagi pada orang misterius itu. Orang misterius menjelaskan seseorang yang memiliki kekuatan besar karena memiliki genetik hebat sejak lahir. Juga ada yang tercipta akibat perkawinan antara dua ras yang berbeda seperti layaknya Saiyan dan Bumi. Wanita itu sadar semua itu karena ada andil dari para dewa yang kehilangan kedisiplinan dari berbagai dewa rendah. Dalam banyak kasus, ada beberapa dewa yang telah membantu secara aktif memberikan ajaran dan support kepada sebagian manusia. Seperti contohnya Kaioshin yang selalu membantu Goku dan yang lainnya dalam melawan musuh. Yang jelas, wanita itu penasaran apakah tindakan dewa itu cuma untuk hiburan atau menganggapnya serius. Kedudukan mereka di hadapan makhluk yang lebih rendah. Orang misterius yang ternyata adalah pengawal wanita itu menanyakan apakah mereka akan bertindak melawan manusia dan dewa. Sebenarnya, wanita itu tahu dilarang melakukan tindakan seperti ini. Jika dia ketahuan, maka keberadaannya akan musnah. Tapi sang pengawal memberitahu dia sudah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati dalam waktu yang panjang. Tapi dia masih butuh waktu untuk bertindak tanpa jejak begitu saatnya tiba. Dan orang tersebut membutuhkan setidaknya setengah tahun supaya rencana mereka bisa dijalankan dengan sangat baik. Intinya adalah wanita itu benci pada manusia yang memiliki kekuatan melampaui dewa. Dan inilah Dragon Ball Mikosin. Kemudian cerita berlanjut pada setengah tahun berikutnya di mana kisah berfokus di planet Berdian. Saat ini Goku tengah melakukan latihan keras bersama Gohan karena di bumi mereka bisa menciptakan keributan. Sedangkan Vegeta cuma diam melihat sparring yang lagi mereka lakukan itu. Namun di sini Goku tidak dapat menahan kemampuan yang Gohan keluarkan hingga Vegeta tertawa lepas melihat itu. Pada akhirnya, dalam hasil sparring mereka, Gohan berhasil mengalahkan Goku dan membuat Goku bangga pada anaknya. Sambil mengajak Goku berdiri, Gohan penasaran kenapa Goku menurunkan kewaspadaannya. Goku berpikir semua itu karena Vegeta yang malah mengacaukan konsentrasinya tadi. Vegeta berkata alasan dia tertawa karena pertarungan yang Goku perlihatkan baginya sangatlah malang dan juga sampah. Dia tegaskan gak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat Goku ditekan oleh Gohan sampai kalah. Mendengar itu, Goku ingin sekali membalasnya. Goku kemudian memberitahu dia sama sekali tidak terkejut pada Gohan. Karena sejak kecil, Gohan memiliki potensi yang melampauinya. Dan Gohan cuma memerlukan pelatihan saja dan juga harus selalu menganggap pertarungan serius. Selain itu, Goku mengejek Vegeta yang pernah dipukul oleh anaknya sendiri karena menganggap anaknya masih lemah. Di situ Vegeta terkejut kenapa Goku bisa tahu. Goku menjelaskan ketika mereka biasanya melakukan makan bersama, Goten selalu menceritakan pelatihan Vegeta dan Trunks. Dan di sanalah aib Vegeta terbongkar. Mendengar semua itu, Vegeta sontak menjadi malu. Gak cuma itu, Goku juga diberitahu bahwa sejak pelatihan itu, Vegeta biasanya mengajak Trunks ke taman setelah melakukan latihan dengannya. Goku dan semuanya tahu, Vegeta sebenarnya yang paling senang
jika diajak liburan bersama keluarganya. Vegeta cuma gengsi supaya niatnya ini tidak diketahui. Mendengar itu semakin membuat wajah Vegeta memerah cuy. Wah, Pangeran Chongatsu naik keretaan juga ya. Di saat Vegeta kesal dengan itu, Goku menambah lagi rasa malu Vegeta dengan menceritakan hal yang lebih gila dari Vegeta, yang sontak membuat Vegeta merasa emosi. Dia melemparkan batu pada Goku untuk menghentikannya menceritakan fakta yang seharusnya tetap rahasia. Gak sampai situ, Vegeta muncul tiba-tiba, dia ingin membungkam mulut Goku. Dengan begini, rasa malunya bisa diredakan. Vegeta mencengkram tangannya, lalu melempar tubuh Goku terbang melayang jauh. Goku yang terhempas segera bertahan sambil duduk. Vegeta menyuruh Goku untuk diam sambil merenungkan apa yang dia katakan tadi. Setelah itu, Vegeta mengajak Gohan untuk sparring dengannya. Setelah melihat peningkatan kekuatan Gohan, Vegeta jadi penasaran bagaimana dengan kekuatannya sendiri. Gohan sendiri langsung setuju dengannya. Sedangkan Goku kini menjadi kesal karena disuruh menjadi penonton. Sementara di tempat yang cukup jauh, Kaioshin dan kakek tua cukup kagum dengan kekuatan Gohan yang sekarang. Kakek tua bilang Gohan memang selalu punya kekuatan bawaan yang luar biasa sejak lahir. Shin penasaran apakah Gohan bisa melampaui kekuatan Goku dan Vegeta jika terus melakukan latihan seperti ini. Kakek tua tahu Goku dan Vegeta memang mendapat peningkatan juga. Namun, peningkatan Gohan sekarang justru lebih besar daripada mereka. Dalam waktu 4-5 bulan lagi, dia yakin Gohan pasti bisa melampaui keduanya. Shin sangat kagum Gohan bisa kuat cuma dalam waktu sesingkat itu. Di samping mereka, ternyata ada Whis yang lagi asyik menyantap makanan dari bumi. Seperti biasa, Angel yang satu ini emang hobi banget soal mukbang bukan? Whis memberitahu juga di antara ketiganya, Gohan memang yang sudah jelas memiliki potensi di atas rata-rata seorang Saiyan. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa Goku dan Vegeta tidak berhenti berlatih, sementara Gohan tidak memprioritaskan aspek lain yang tidak terkait dengan pelatihan. Namun, sekali Gohan melakukan pelatihan, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Dalam pertama kali Whis melihat semua Saiyan bersama, di situ cuma Gohan yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi. Setelah itu, Whis menyantap makanannya dan merasa keenakan. Kakek tua penasaran kenapa Whis tidak bersama Beerus akhir-akhir ini. Apakah telah terjadi sesuatu pada Beerus? Mendengar itu, Whis malah semakin senang. Dia bisa memakan semua makanan ini tanpa harus membaginya dengan Beerus. Ini seperti mimpi yang tidak pernah terbayangkan. Mendengar itu semakin membuat kakek tua dan Shin melongo. Wah, Angel kok sikapnya gini banget ya. Kemudian Whis memberitahu kalau Champa sedang mengundang semua dewa kehancuran ke istananya untuk melakukan salah satu pertemuan mereka. Dan jika diingat dengan benar, pertemuan terakhir yang mereka lakukan adalah di alam semesta kedua sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan itu berlangsung selama 3 minggu. Shin terkejut, pertemuannya dilaksanakan selama itu. Gak cuma itu, sebagai sesama dewa kehancuran, selalu ada perdebatan antara mereka. Jadi, para dewa sering saling menyalahkan hingga memulai pertarungan berdarah dengan yang lainnya. Itulah kenapa pertemuan diperpanjang selama 3 mingguan. Shin mulai membayangkan akan sangat menakutkan jika dirinya berada dalam kumpulan dewa kehancuran. Tapi, bagaimanapun juga Whis nggak terlalu peduli dengan itu. Dia yakin Beerus tidak akan melakukan suatu tindakan di luar tugasnya sebagai dewa kehancuran. Begitu juga dengan dewa yang lainnya. Beerus, dia tahu memiliki hasil positif dan negatif dengan dewa lain, jadi ketika urusannya sudah beres, Beerus pasti akan kembali ke tempat mereka. Dan jika pertemuan dewa berlangsung sangat lama, tenang saja, mereka punya ikan orakel di sini untuk memprediksi apa yang terjadi. Makanya, Whis menanyakan pada ikan itu apakah Beerus akan segera kembali atau akan tinggal di istana Champa beberapa hari lagi. Namun, ikan tersebut tidak tahu apa-apa, yang sontak membuat Whis menjadi gubrak. Whis penasaran kenapa beberapa hari ini ikan orakel tidak bisa memprediksi segala sesuatu. Apakah dia sedang sakit? Ikan orakel memberitahu dia memiliki firasat yang buruk. Ada seseorang yang kehidupannya tidak ingin diketahui. Whis penasaran siapa orang tersebut, kenapa melakukannya. Para Kaioshin juga bingung apa sebenarnya yang sedang berlangsung di alam semesta ini. Ikan orakel memberitahu jejak terakhir Beerus terletak di istana Champa. Tapi sekarang dia nggak bisa menemukannya dengan tepat.
Dia juga nggak bisa melihat apa yang sedang Virus lakukan dan nggak tahu kapan akan kembali. Yang dia tahu di sekitar Istana Campah ada seseorang yang sedang membuat bidang distorsi ulang. Mendengar itu, Whis sontak menjadi kaget. Jadi, Whis segera mengambil tongkatnya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Kakek tua penasaran, apakah para dewa selalu membuat bidang distorsi selama pertemuan para dewa. Whis sendiri tidak pernah tertarik dengan urusan mereka. Jadi, Whis nggak pernah mengamati apa yang biasanya Dewa Kehancuran lakukan. Tapi, Whis di sini merasa curiga karena hal seperti itu sangatlah aneh baginya. Terlebih, Dewa Kehancuran manapun seharusnya tidak dapat menciptakan medan energi sebesar itu, apalagi menyimpannya. Pasti telah terjadi sesuatu. Virus tidak akan bisa melakukannya. Bahkan, Whis sendiri akan kesulitan membuat satu dengan dimensi seperti itu. Satu-satunya yang ada di pikiran Whis, 12 dewa kehancuran memiliki sedikit kebaikan satu sama lainnya. Mungkin saja ada satu dewa yang ingin semua ini terjadi. Sebelum itu, Kaioshin ternyata tidak tahu apa itu bidang distorsi. Yang sontak membuat kakek tua marah-marah, ngapain aja sih lo selama ini jadi Kaioshin? Lalu, Whis menggunakan tongkatnya dan menjelaskan apa itu bidang distorsi. Dia memulai dengan 12 alam semesta. Dan bidang distorsi simpelnya adalah penghalang khusus yang diciptakan menggunakan ki dewa yang mencegah siapapun atau apapun untuk melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Itulah kenapa Whis juga tidak bisa menggunakan tongkatnya. Kemudian, Whis terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi pada ikan orakel. Ikan itu memberitahu selama beberapa hari ini dia merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Dia nggak tahu apa alasannya, tapi nampaknya ada sesuatu yang mencurigakan. Dan sekarang, dia telah memusatkan perhatian pada Istana Campah. Firasatnya jauh bertambah kuat dan ini bukan pertanda baik. Whis penasaran apa pertanda yang dia alami. Ikan itu berkata ada pertanda jahat dan semuanya terasa gelap. Dia melihat kehancuran, kesepian, dan merasa kekosongan. Gak cuma itu, dia juga merasakan kematian. Kemudian cerita pindah pada Gohan yang saat ini akan melawan Vegeta. Vegeta menyadari kekuatan Gohan memang banyak meningkat selama ini. Tapi sampai sekarang, Vegeta cuma melihat Gohan bertarung di pertarungan hiburan saja. Jadi Vegeta menawarkan pertarungan full power di mana mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Vegeta menanyakan ketersediaan kacang senju yang segera Goku cek ternyata masih ada. Dengan begitu Vegeta nggak perlu ragu untuk menghajar Gohan secara brutal demi melihat bagaimana Gohan bisa bertahan dalam serangannya. Mendengar itu membuat Gohan tercengang. Karena itulah satu-satunya cara Vegeta bisa mengukur sampai di mana kekuatan keduanya berada. Dan jangan khawatir, Goku pasti akan menyelamatkan salah satu dari mereka jika terjadi sesuatu yang buruk. Setelah berpikir sejenak, Gohan akhirnya setuju untuk melakukan pertarungan serius ini. Dari belakang terdengar suara Goku yang ingin melakukan pertarungan seperti mereka juga. Goku mengingatkan Vegeta pasti akan terkejut melihat kekuatan anaknya. Namun, Vegeta yang tetap merasa congak akan menurunkan sedikit kekuatannya, di mana dia akan menyamakan kekuatannya dengan Gohan supaya pertarungan mereka adil. Gohan dengan kekuatannya merubah tubuhnya ke dalam bentuk Super Saiyan 2. Begitu juga dengan Vegeta yang menggunakan SSJ 2. Kemudian, pertarungan mereka dimulai. Merasa Gohan telah kalah, ternyata Gohan menggunakan pelindung sehingga laser tadi tidak mengenainya. Dan tiba-tiba Gohan melakukan serangan balik dengan sangat brutal. Lalu Gohan menggunakan jurus andalan ayahnya, yaitu Super Kamehameha. Merasa ini akan menjadi bahaya, Goku segera bangun dan bersiap menggunakan Sun Kanido. Sementara itu, cerita pindah pada Istana Campah yang nampak banyak dewa kehancuran tewas di situ yang diperlihatkan Rumsi dan Kuitela sudah tepar. Sedangkan Beerus masih bertarung melawan musuh misterius. Tapi, Beerus juga sudah pada stamina yang hampir habis. Beerus
Melihat dirinya pada situasi ini, gak bisa mengalahkan musuh tersebut yang sedang menyandra Champa. Ternyata musuh yang dilawan adalah wanita sebelumnya bernama Mikosin, yang kemudian wanita itu membunuh Champa dengan kejam. Beerus penasaran kenapa wanita itu melakukan kejahatan ini. Wanita itu memberitahu inilah rencana yang sudah dia buat bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu sadar Dewa Kehancuran ditugaskan membangun keseimbangan di 12 alam semesta. Dia memberikan Beerus kekuatan dan energi Hakai untuk menghilangkan ancaman alam semesta yang diberitahukan pada semua Dewa Kehancuran. Tapi wanita itu menyebut Beerus dan yang lainnya gagal melakukannya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan wanita itu berada di atas semua Dewa Kehancuran. Beerus dengan semua kekesalannya menegaskan dia sudah melakukan tugas dengan baik untuk menghilangkan bahaya yang ada di alam semestanya. Wanita itu memberitahu Beerus dan semua Dewa Kehancuran malah membiarkan banyak orang memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa sendiri, seperti contohnya Goku, Jiren, dan yang lainnya. Mereka merupakan ancaman yang seharusnya dimusnahkan. Kelambanan Beerus telah membuat banyak manusia melanggar batas yang seharusnya tidak dicapai makhluk lain selain dewa. Di sini, Beerus memberikan pendapatnya bahwa waktu telah berubah. Bukan hal buruk baginya melihat banyak makhluk di luar sana berkembang meskipun menyaingi kekuatan dewa. Itulah arti evolusi yang sebenarnya. Namun, Mikosin menolak hal seperti itu. Baginya, perkembangan evolusi makhluk lain merupakan ketidakmampuan Beerus sebagai dewa. Dan sekarang, Mikosin akan mengakhiri semua kesalahan ini untuk selamanya. Beerus yang gak peduli dengan pangkatnya akan menghentikan Mikosin dengan segala cara. Beerus mengerahkan semua kekuatannya untuk melakukan pertarungan hebat. Mikosin memberitahu dari 9 Dewa Kehancuran yang hadir di sini, 3 telah tewas dan sisanya terluka parah. Jadi dia ingin minta pembuktian kalau dirinya tidak salah memilih Beerus sebagai Dewa Kehancuran. Di saat Beerus akan menggunakan Hakai, Mikosin tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. Dia kemudian langsung membunuh Beerus dalam satu serangan yang melampaui Hakai. Mikosin sudah tidak tertarik lagi pada Beerus. Dengan begini, 4 Dewa Kehancuran telah tewas. Tapi masih belum dikonfirmasi apakah Beerus telah mati ya. Jadi buat yang penasaran kelanjutannya, tonton di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.